Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan apa itu transmisi digital dan transmisi analog. Pengertian transmisi digital. Transmisi digital adalah proses pengiriman data secara digital. Data atau informasi bisa berbentuk analog atau digital. Sedangkan data yang ada pada komputer adalah data yang berbentuk diskrit digital. Untuk mengirimkan data secara digital, maka data harus diubah atau dikonversi dalam bentuk digital. Transmisi digital ada dua, yaitu line encoding dan block encoding. Line digital adalah transmisi data dengan mengkonversi data digital menjadi sinyal digital. Dan line encode ada tiga cara, yaitu unpolar encoding, polar encoding, dan bipolar encoding. Line encoding, unpolar encoding adalah cara pengkodean sinyal dengan menggunakan level, mempresentasikan data dengan tegangan tunggal, single volt level. Bilangan biner 1 akan representasikan dengan tegangan tinggi, dan bilangan biner 0 direpresentasikan dengan tanpa tegangan. Polar encoding adalah pengodean sinyal menggunakan tingkat tegangan yang jamak untuk mempresentasikan bilangan biner yang memiliki 4 tipe, yaitu polar non-return to zero atau NRZ, polar return to zero RZ, dan Manchester, dan differential Manchester, polar non-return to zero. Bipolar encoding adalah pengkodean menggunakan 3 tingkat tegangan, yaitu positif, negatif, dan nol. Konversi analog digital untuk mentransmisikan data analog melalui media dalam bentuk sinyal digital diperlukan teknik khusus yang disebut dengan modulasi. Salah satu teknik yang paling sering digunakan adalah pulse kode modulation. BGM adalah teknik mengubah gelombang analog menjadi data digital dengan 3 langkah, yaitu sampling, kuantisasi, dan pengkodean. Konversi analog ke digital. Sampling, sinyal analog disampling pada interval waktu tertentu. Interval waktu ditentukan untuk mendapatkan sampling rate terbaik. Sampling rate terbaik menurut teorema Euclid adalah paling tidak 2 kali frekuensi tertinggi sinyal. Kuantisasi. Setelah sampling dilakukan, langkah selanjutnya adalah kuantisasi. Kuantisasi adalah proses untuk memberikan besaran satuan angka dari amplitudo data diskret hasil sampling. Pengkodean. Hasil kuantisasi selanjutnya dikodekan menjadi format digibiner. Mode transmisi. Sinyal dalam bentuk digital siap ditransmisikan. Data digital dapat ditransmisikan dengan 2 mode, yaitu paralel dan serial. Transmisi paralel adalah transmisi yang dilakukan dengan membentuk sinyal digital dalam panjang yang tetap fixed. Pengirim dan penerima koneksi secara paralel dengan jumlah jalur data yang sama. Transmisi serial adalah transmisi sinyal digital melalui jalur tunggal secara berurutan dalam bentuk antrian. Transmisi analog. Transmisi analog adalah proses pengiriman data secara analog. Data yang akan dikirimkan dapat berupa data analog digital. Data analog tidak dapat langsung dikirimkan. Data ini harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat ditransmisikan. Konversi data digital ke sinyal analog. Amplitude shift keying. Amplitude shift keying menggunakan mekanisme mengubah segi biner menjadi amplitude pada sinyal pembawa analog. Analog carrier sinyal. Frekuensi shift keying. Frekuensi shift keying adalah penciptaan sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan frekuensi pada sinyal pembawa analog carrier signal. Oke, kali ini saya akan menjelaskan passive keying.
Passive keying adalah penciptaan sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan fase pada sinyal pembawa analog atau analog carrier sinyal. Konversi data analog ke sinyal analog. Amplitude modulation, pada modulasi ini amplitudo dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan data analog. Frekuensi modulation, pada modulasi ini frekuensi dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan data analog. Phase modulation, pada modulasi ini fase dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan gelombang data analog. Sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal yang bersifat gelombang kontinu yang direpresentasikan dengan gelombang kontinu elektromagnetik untuk sinyal analog elektrik. Sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal yang bersifat gelombang kontinu yang direpresentasikan dengan gelombang kontinu elektromagnetik untuk sinyal analog elektris, gerak mekanik, pneumatis, dan lain-lain. Juga bisa disebut dengan sinyal analog. Sinyal digital adalah sinyal yang bersifat distrik dan dapat digambarkan seperti tangga naik turun. Sinyal digital digunakan pada komputer, sinyal televisi digital, sinyal satelit, dan lain-lain. Sinyal digital memiliki sifat yang tahan terhadap gangguan noise. Ketika sinyal terkirim, sinyal seringkali menurun kualitasnya. Penurunan kualitas disebabkan oleh beberapa hal seperti delay distortion. Penurunan kualitas disebabkan oleh beberapa hal seperti delay distortion, distorsi kelembatan. Penurunan kualitas disebabkan oleh beberapa hal seperti penurunan kualitas. Penurunan kualitas disebabkan oleh beberapa hal seperti distorsi kelambatan, atuniasi, dan draw. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan.